Hello everyone, saya Tiara Sentia Borus Tanggang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi data. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yasmin. Artiannya, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Manfaatnya yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang ketiga, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Dan yang terakhir, mempercepat perluasan informasi. Model komunikasi data. Yang pertama, source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contoh, telepon personal komputer. Kedua, transmitter atau pengirim. Biasanya, data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Ketiga, sistem transmisi. Sistem transmisi ini berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission atau jaringan doplex yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan atau destination. Dan yang terakhir adalah tujuan atau destination. Tujuan atau destination menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Tipe jaringan. Yang pertama, LAN, Local Area Network. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer yang berada di dalam suatu area yang kecil, misalnya di dalam suatu gedung perkantoran atau kampus. 2. MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan suatu jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. MAN menghubungkan LAN ke LAN yang lokasinya berjauhan. Jangkauan MAN mencapai 10 km sampai beberapa ratus kilometer. 3. WAN. WAN dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer yang terletak pada suatu cakupan geografis yang luas, seperti hubungan dari suatu kota ke kota yang lain dalam suatu negara. Dan yang terakhir, GAN. GAN merupakan suatu jaringan yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 Mbps sampai 100 Gbps dan cakupannya mencakupi ribuan kilometer. Jenis-jenis komunikasi data. Secara umum, jenis-jenis komunikasi data dibagi atau digolongkan menjadi dua macam, yaitu infrastruktur terestrial dan melalui satelit. Infrastruktur terestrial, aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas. Biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Melalui satelit, biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk melangsungkan proses komunikasi. Pemanfaatan sistem komunikasi satelit telah memberikan kemampuan bagi manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia secara simultan tanpa memperhatikan jarak. Komponen dasar dari transmisi satelit adalah stasiun bumi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Satelit kadang-kadang disebut transponder. Sistem komunikasi data. Sistem komunikasi data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem komunikasi online. Sistem komunikasi online itu dibagi menjadi dua juga, yaitu A. Time sharing system, B. Distribusi processing system. Yang kedua itu sistem komunikasi offline. Sistem komunikasi offline itu dibagi menjadi tiga. Yang A itu terminal, B. jalur komunikasi, C. modem. Transmisi data. Yang pertama, line configuration, yaitu point to point dan multi point. Yang kedua, multiplexing, yaitu frequency division multiplexing atau FDM. Yang kedua, wave division multiplexing atau WDM. Yang ketiga, time division multiplexing.
Media dalam proses komunikasi. Media dalam proses komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, media nirkabel. Media nirkabel adalah suatu jaringan area lokal atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. LAN nirkabel adalah suatu jaringan yang menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi antara perangkat komputer. Yang kedua yaitu media kabel. Media kabel lebih baik daripada nirkabel dikarenakan media kabel mampu membawa data dalam jumlah besar tanpa terganggu oleh cuaca, sehingga menghasilkan komunikasi yang cepat. Dan yang terakhir yaitu manfaat komunikasi data. Manfaat komunikasi data yang pertama, memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar. Yang kedua, mengurangi waktu dalam pengolahan data. Yang ketiga, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Dan yang terakhir, mempercepat perluasan informasi. Berikut ialah nama-nama kelompok dari kelompok 5. Terima kasih.